Kita percaya bahwa kalau kita dikasih Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Nah, kita mau terus memuji Allah kita. Biar tinggi namanya, kita puji terus ya. Teman-teman yang di rumah, kita mau tepuk tangan. Lebih keras lagi. Terus, biar pujian ini boleh membuat kita bergerak. Biar gerakan kita boleh menggerakkan roh kita. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang aku lihat. Sama-sama katakan, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sama-sama katakan, bersama rohmu kami pasti menang, ku pasti menang. Ya, tangannya mana sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kita mau sorak-sorai, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih semangat lagi, kita sama-sama puji Allah kita. Biar Tuhan kita boleh beracara atas acara ini. Biar Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kita. Amin. Kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Sama-sama katakan, bersama rohmu ku pasti menang, si menang. Sama-sama tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tuh, berikan kemuliaan buat Allah kita, luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bersorak-sorai. Kami boleh mengangkat tangan kami memuji namamu yang luar biasa itu. Saat ini ada waktunya kami bersorak-sorai. Ada waktunya kami bersaat. Dan kami mau menyembahmu dengan roh dan kebenaran. Kami gak perlu lagi datang ke gunung yang tinggi, ke tempat yang sunyi. Tapi saat ini Tuhan, malam hari ini, di setiap tempat rumah kami masing-masing, kami mau menyembah Engkau. Biarlah kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu boleh hadir Tuhan, menyatakan kerinduan kami kepada Engkau. Inilah penyembahan kami, biar setiap mulut yang di rumah boleh memuji-Mu, boleh menyembah-Mu tanpa rasa malu, tanpa rasa ragu. Roh Kudus, bekerjalah. Roh Kudus, penuhi kami semua di tempat ini. Biar kami mau Tuhan, Engkau tinggal di sini. Dan kami mau menikmati baik-Mu Tuhan. Memandang indah wajah-Mu. Roh Kudus, Roh yang kudus, hadirlah. Biar kami menyembah-Mu dengan luasa. Ini kami Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa,
memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu Tuhan, nikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saat ini biar sinar kemuliaan ada memenuhi sekeliling kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Kami mau sama-sama katakan, kami ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin lebih lagi memandang wajah-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kamu mau ingin tetap di sini? Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu Tuhan, bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau di atas segalanya, sebab Kau layak kami sembah. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah Yesus, Kau yang bertata di atas pujian, Kau yang dalam kemuliaan-Mu. Ya Rabbana kita Maya, Ena Ramaya Raseya.
menyembahmu dengan bahasa yang kau berikan. Kau menyembah lagi menyembah Tuhan kita, sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar kami boleh berdiam dulu. Biar Engkau yang berbicara atas kami semua di tempat ini. Biar Engkau bukakan telinga rohani kami, sehingga kami mendengar apa yang Engkau ingin katakan. Mari Tuhan, berkatalah kepada kami. Kasih Tuhan sungguh mengalir pada saat ini di setiap hati masing-masing. Amin. Terima kasih Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa. Dan percayalah padaku. Aku yang akan memelihara kehidupan setiap pribadi di tempat ini yang percaya kepadaku. Saya meneguhkan sabda ini. Jangan kamu khawatir dan jangan kamu takut. Jangan kamu bimbang karena aku ada menyertaimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku menyertaimu selalu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Buat pernyataan firman-Mu dan yang meneguhkan kami. Biar kami selalu percaya
bahwa Engkau selalu ada di saat apapun, di setiap musim yang kami boleh lalui, Engkau ada Tuhan. Dan malam hari ini juga Engkau hadir di tengah-tengah kami. Juga Engkau sudah kirimkan hamba-Mu yang setia, Bapak Yuswanto, di dalam acara ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Beracaralah Tuhan, ya, ini milik-Mu. Semuanya milik-Mu ya Tuhan, semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, dari PTKK Katedral Bandung ya. Ya, Bersyukurlah kita pada malam hari ini boleh berjumpa, biarpun hanya di media Zoom, tapi boleh bersyukur pada hari ini kita sudah dibimbing oleh Tuhan dan sudah boleh ada kesempatan untuk boleh berjumpa dengan yang lain. Suara saya terdengar cukup jelas, Pak? Cukup jelas. Jelas Om, Jelas ya? jelas. Nggak ada gaung ya, baik. Pertama kali kenalkan saya, nama saya Yuswanto, tepatnya Yuswanto Prananto, saya dari Paroki Kelapa Gading, Santo Yakobus, Jakarta. Saya bergabung di satu komunitas, yaitu Komunitas Usahawan Katolik, yaitu di Pertugi, untuk profesional dan usahawan Katolik. Baik, hari ini saya kalau nggak salah dimintakan temanya bertahan di dalam krisis keuangan di era pandemi. Betul ya, Pak Kris, temanya? Nggak salah ya, Pak Kris? Betul, betul. Betul ya, baik. Seperti kita tahu bahwa pada saat situasi sekarang ini, di mana kondisi ekonomian kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mulai dari belahan dunia sebelah barat di Amerika sana, sampai ke Eropa, sampai juga ke Asia pada akhirnya, kita semua terkena pada imbas perekonomian yang semakin menurun. Ini saya kira semua orang sudah tahu. Peristiwa ini terjadi sebetulnya tepatnya di Indonesia mulai terasa pada bulan Maret ya. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah mulai terasa di negara lain. Kami tidak melihat, tidak merasakan terlalu berat waktu itu. Nah, di dalam situasi saat ini semua sekarang sedang dihadapkan pada situasi krisis yang panjang. Selalu kita bertanya-tanya, ya, kapan sih akan selesai? Kapan kita bisa offline? Kapan kita bisa ketemu muka? Gitu ya. Kapan kita bisa berjumpa satu dengan yang lain? Selama ini kita berjumpa di Zoom ini saja. Nah, di samping kita juga banyak yang selalu merasakan bahwa rasanya kok ini panjang sekali gitu ya. Dengan perjalanan yang panjang ini malah muncul rasa kekhawatiran. Mungkin pada bulan-bulan awal kita masih belum terlalu khawatir. Ya, kita lihat mungkin 2 bulan ke depan bisa berakhir. Tapi ternyata semakin panjang, semakin mulai mengkhawatirkan. Nah, setiap ada situasi seperti ini, maka muncullah satu situasi yang merubah kondisi yang dari situasi sebelum COVID, sebelum pandemi, ke dalam situasi setelah pandemi. Ada suatu perubahan yang lambat tapi pasti. Perubahan secara total. Perubahan daripada pola. Nah, kita ini manusia ciptaan Tuhan, bukanlah manusia yang diciptakan sebagai loser. Bukan sebagai pecundang, tetapi sebenarnya sebagai winner. Setiap manusia ciptaan Allah sebenarnya diciptakan sebagai pemenang. Tetapi kita sendiri seringkali justru memposisikan sebagai pecundang. Ya contohnya dalam COVID-19 ini. Belum sudah mulai merasa kalah. Belum sudah merasa mulai khawatir, mulai susah, mulai kebingungan dan sebagainya. Itu menandakan bagaimana ciri-ciri orang yang loser. Tapi kalau bagi seorang winner, dia pasti akan selalu punya pandangan yang lebih optimis. Karena itu, sebenarnya kita tidak perlu merasa takut dengan adanya kondisi seperti ini. Karena kalau bicara krisis, sebetulnya sebelum pandemi ini pun, sejak kita lahir, sudah mengalami begitu banyak krisis.
Hanya masalahnya krisis itu krisis yang kecil-kecil yang tidak dirasakan secara menyeluruh. Ya, cobalah kita review sedikit ke belakang kehidupan kita sejak kita lahir sampai sekarang. Pasti kita mengalami banyak masalah, banyak persoalan, banyak penderitaan, dan banyak krisis-krisis yang sudah kita lalui. Tetapi semua krisis itu kita lalui dengan terselesaikan dengan baik. Nah, jadi sebetulnya dengan krisis yang sekarang ini, yang terjadi dengan adanya pandemi COVID-19, kita tidak perlu merasa sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Karena kita sudah terbiasa menghadapi krisis. Kita harus perlu menyadari bahwa di dalam setiap krisis atau setiap masalah, pasti ada sesuatu yang sedang Tuhan perbuat. Apa itu? Dia sedang merajut suatu kehendak yang baik untuk kehidupan kita semuanya. Tuhan mau ini semuanya berubah. Ya. Kalau kita ingat pada masa sebelum COVID, mungkin kehidupan kita sangat hedonis sekali, sangat euforia sekali, sangat menghambur-hamburkan yang tidak perlu. Sekarang kita dirubah. Dan sebetulnya kehidupan yang sekarang ini bukan sesuatu yang baru. Orang sering mengatakan bahwa ini adalah era baru. Bukan. Ini adalah era yang dimana Tuhan mau. Sejak mulai kita diciptakan, waktu Tuhan menciptakan dunia dan menciptakan manusia, inilah yang Tuhan inginkan adalah situasi seperti ini. Apa sih yang diinginkan Tuhan? Pertama adalah Tuhan membagi waktu ini 24 jam sebetulnya. Ya. Dibagi 3. 8 jam pertama adalah waktu untuk kita bekerja. 8 jam kedua adalah kita untuk digunakan untuk menggunakan hobi kita, untuk refreshing, untuk keluarga, dan sebagainya. 8 jam berikutnya adalah untuk istirahat. Ini adalah satu komposisi yang ideal yang Tuhan ciptakan. Tetapi prakteknya sebelum kita mengalami COVID ini, semua orang itu bekerja lebih dari 8 jam. Waktunya lebih banyak untuk pekerjaan di luar dan sebagainya. Sekarang dengan adanya COVID ini, maka semua orang mulai disatukan kembali di rumah. Ibu harus mendidik anaknya belajar di rumah. Ya memang itulah yang sebenarnya kan. Dulu kan enggak. Dulu punya anak ya sudahlah. Biarkan saja ada babysitter atau apa yang mengurusin. Sekarang ibunya sendiri yang harus menangani. Demikian juga para bapak dulu kalau pulang kerja mungkin tidak pulang ke rumah, dia mesti berjalan-jalan di kafe dan lain sebagainya. Sekarang mereka harus pulang ke rumah. Mereka harus bersatu kembali. Nah ini sebenarnya satu keluarga yang diinginkan oleh Allah. Kesatuan. Di mana gereja itu ada di dalam rumah itu sendiri. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang mengkhawatirkan sekali, tetapi ini sebenarnya ada perubahan yang Tuhan mengatakan, yuk kita baliklah. Kembali kepada asal di mana aku mau seperti bentuk keluarga seperti ini. Nah, oleh karena itu, maka kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah seperti roda pedati di mana siklus itu akan bergerak, berputar. Kadang-kala kita ada di puncak dan sesaat kita akan ada di bawah. Ini dalam realita hidup kita sehari-hari adalah seperti itu. Nah, semua masalah harus kita sadari bahwa krisis apapun yang menggoncang dunia ini sangat ditentukan oleh pola pikir kita sendiri. Ya, semua kejadian dalam hidup ini diawali dari pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita tidak siap dan mengatakan gagal, maka kita akan gagal. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa kita siap menghadapi ini, dan kita mengatakan pasti menang, maka kita pasti akan menang. Mari kita lihat bagaimana kita menghadapi krisis itu sebenarnya. Pertama, kita harus melihat bahwa krisis adalah merupakan satu kehadiran akan Tuhan. Di mana krisis tidak dapat digantikan oleh orang lain dan sangat personal. Masing-masing pribadi mengalami krisis yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tidak semuanya sama. Biarpun masalahnya adalah masalah keuangan, tapi setiap orang pasti akan menghadapi situasi krisis keuangan yang berbeda-beda. Dan ini sangat personal sekali. Krisis seseorang tidak bisa digantikan oleh orang lain, biarpun mereka hidup dalam satu kesatuan keluarga. Nah, pandangan akan berat ringannya suatu krisis akan sangat tergantung kepada ketulusan daripada orang yang memandang krisis itu sendiri. Ya, dia bisa menerima dengan tulus atau tidak. Saya ambil contoh. Waktu Yesus mati di kayu salib, kita masih ingat ada 2 orang penjahat ya, yang ikut disalibkan juga. Ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Kalau nggak salah yang sebelah kiri ini
dia sangat tidak bisa menerima kondisi penderitaan saat itu. Dia tidak bisa terima. Kenapa? Karena menganggap bahwa penderitaan salib itu adalah tidak terselesaikan kalau dia dilepaskan dari dia tidak melihat, dia bisa menerima kenyataan itu. Tetapi berbeda dengan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan apa yang dilakukan? Dia menyadari betul. Dia mengatakan bahwa ya memang saya ini orang yang berdosa, maka layaklah kalau saya harus disalibkan. Artinya apa? Dia bisa menerima kenyataan itu. Dan bahkan dia mengatakan pada Yesus, kalau engkau memang putra Allah, jangan lupa bahwa aku nanti akan ikut bersamamu. Dan saat itu juga Tuhan mengatakan apa? Hari ini juga engkau sudah ada di Taman Firdaus. Kenapa? Yang satu bisa menerima kenyataan. Biarpun penderitanya sama. Tiga-tiganya sama menderita. Tuhan juga menderita pada saat di sana itu salib. Tapi semua itu bisa menerima kenyataan bahwa ini adalah sesuatu yang akan harus dihadapi. Nah, setiap krisis atau setiap penderitaan yang terjadi di dunia ini sebetulnya punya ada makna-makna tertentu. Yang pertama ada akan menuntun orang pada proses pertobatan. Orang yang terjebak pada satu krisis tertentu, sebetulnya dia sudah mulai diajak oleh Tuhan untuk masuk kepada proses pertobatan. Contohnya begini. Orang itu karena sakit, atau katakanlah kondisi keuangannya menjadi memburuk, ya, karena ada situasi COVID ini. Dia diajak untuk mulai memikirkan, mengevaluasi dirinya sendiri, apa yang pernah dia perbuat pada masa lalu. Untuk juga diperbaiki. Artinya akan dituntun sebetulnya kepada satu proses pertobatan. Tuhan mengajak kita untuk masuk kepada proses pertobatan bisa melalui dengan cara seperti kita dihadapkan dengan satu krisis. Demikian juga orang yang sedang krisis karena sakit. Dia juga diajak untuk masuk kepada proses pertobatan untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatannya. Nah, dia diminta untuk mengevaluasi diri, apa sih yang sudah harus diperbaiki selama ini. Nah, pada saat krisis sekarang seperti ini, harusnya kita juga mempunyai atau memikirkan pola berpikir yang sama. Kita mulai coba mengevaluasi diri kita, kira-kira apa sih yang harus kita perbaiki pada masa-masa yang lalu. Pada masa-masa yang lalu, apa yang kita lakukan, apa harus kita perbaiki selama ini. Nah, selain itu juga, manfaat daripada krisis itu sendiri adalah merupakan karya keselamatan, menjadikan orang meninggalkan sifat kedagingannya, yaitu rasa ego. Kita lihat sekarang, bahwa kemarin dari bulan Maret, ya, BPK, KKJ, dan PPN juga sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial. Dan ini terjadi di mana-mana sampai hari ini. Banyak orang-orang yang melakukan kegiatan bakti sosial, memberikan makanan, dalam bentuk skala paket-paket dan sebagainya. Mulai membuat orang tidak menjadi ego. Mulai membuat orang itu mulai menyadari bahwa masalah ini adalah masalah kita bersama dan kita saling membantu. Yang punya kelebihan membantu yang kekurangan. Saya melihat kemarin di Jakarta banyak sekali kelompok-kelompok sosial yang membagikan nasi bungkus kepada gelandangan, pada orang, pada Gojek dan lain sebagainya. Mungkin pada saat-saat sebelum pandemi hal ini jarang terjadi, atau mungkin terjadi tapi dalam jumlah kelompok kecil. Tapi begitu terjadi pandemi ini kelihatan sekali bahwa ternyata banyak orang-orang yang mau menekan egonya untuk mulai melihat kebutuhan orang lain. Nah, yang ketiga adalah juga akan bagaimana merasakan kasih Allah terhadap penderitaan itu sendiri. Seperti di Matius 11:28. Dikatakan apa di situ? Dikatakan gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kamu kelegaan kepadamu. Disinilah Tuhan yang mengatakan, kalau engkau sedang mengalami satu kesulitan dalam masalah krisis yang begini panjang, yang berkepanjangan, datanglah kepadaku dan aku akan memberi engkau kelegaan. Ini adalah sebenarnya manfaat dari satu krisis. Jadi kalau kita menghadapi satu situasi krisis apapun, apakah itu krisis kesehatan, apakah itu krisis di dalam keuangan, apakah itu krisis dalam pekerjaan, ataupun di dalam keluarga dan lain sebagainya, lihatlah itu. Itulah karya Tuhan yang ada punya 2-3 tujuan. Pertama adalah mengarah kepada pertobatan. Yang kedua adalah menekankan ego kita. Pasti ada satu ego tertentu, maka muncul satu krisis.
Dan yang ketiga adalah kita akan datanglah kepada Tuhan untuk mendapatkan satu kelegaan. Itu 3 hal yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi. Krisis seharusnya dilihat sebagai satu hal yang lebih benar. Jangan dilihat hanya masalahnya saja, tapi lihatlah lebih benar. Kenapa? Seringkali kita tuh sering merenungkan masalah itu. Ya. Kalau kita mulai suatu masalah sekarang ini dalam COVID-19, di mana kita sedang menghadapi situasi keuangan yang tidak begitu menguntungkan, atau harus baru di PHK, kadangkala kita terlalu sering untuk mulai merenungkan masalahnya itu sendiri. Sedangkan Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan agar kita merenungkan firman-Nya, bukan merenungkan masalahnya. Tetapi kita sebagai manusia biasa seringkali lebih cenderung masuk kepada permenungan masalah itu sendiri. Masalah itu dipikir terus, direnung-renungkan terus, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana masalahnya, bagaimana saya akan menghadapi besok, bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bukan firman Tuhan yang direnungkan. Justru Tuhan mengatakan, renungkanlah firman-Ku, bukan masalahmu. Masalah hari ini selesai pada hari. Kita sering melihat itu sebagai suatu masalah yang berkepanjangan. Ya. Nah, kalau kita melihat tidak mau punya masalah, tentunya tidak akan terjadi sesuatu mujizat. Dengan adanya setiap masalah, pasti akan ada mujizat. Satu contoh yang sederhana. Pada saat pesta pernikahan di Kana, itu di Yohanes 2, 1-11 ya, saya tidak bacakan di sini. Tapi itu ceritanya kira-kira pesta di Kana. Waktu di pesta di Kana, ada masalah nggak sih? Ada kan? Ada krisis ya. Tiba-tiba anggurnya habis. Bayangkan pada suatu pesta yang begitu besar, tiba-tiba anggur habis. Pasti yang punya rumah akan menghadapi situasi yang berat. Terjadi mujizat. Demikian juga pada saat Musa membawa rakyat Mesir, Israel keluar dari Mesir, ya, membelah Laut Merah. Krisis. Pada saat dia dikejar oleh tentara Firaun, dia terberhenti pada tepi laut. Situasi yang sangat mencekam bagi orang-orang Israel waktu itu. Mau kemana? Depan laut, di belakang tentara Firaun. Krisis. Apa yang terjadi? Laut Merah terbelah. Dan Musa bisa dengan rombongannya bisa lewat. Coba bayangkan. Seandainya berandai-andai boleh ya. Seandainya kita bayangkan saja. Setelah sampai di ujung sebelah barat sana, tiba-tiba Musa berbalik. Mengangkat tongkatnya. Terbelah nggak laut itu? Mungkin tidak terjadi. Karena sudah tidak ada krisis, sudah hilang. Tapi pada saat dia dikejar oleh Firaun, bangsa Israel dikejar oleh Firaun, dia angkat tongkat itu, terbelah Laut Merah. Kenapa? Sedang menghadapi krisis. Nah itulah. Setiap krisis pasti akan ada mujizat. Hanya kapan masalah waktunya tergantung kepada Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi setiap kali ada kejadian, setiap masalah krisis apapun yang terjadi pada diri kita, pasti akan ada mujizat. Nah, jadi kalau kita sadar hal itu, maka seharusnya kita tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa khawatir untuk menghadapi masalah apapun yang terjadi pada setiap hari, karena kalau kita renungkan setiap hari, kita sudah menghadapi masalah krisis yang berkepanjangan. Jadi kita harus percaya bahwa di dalam kehidupan kita bersama Tuhan pun kita ada masalah. Mari kita lihat di Matius 8, 23 dan 2 sampai dengan 27. Ya. Matius 8, 23, 27. Saya ingin bacakan saja. Mungkin kalau ada yang bawa kita tulis, silakan dibuka. Matius 8, 23, 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu dihembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dengan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepada dia. Bersama dengan Tuhan pun masih tetap ada
krisis. Ada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan berada di mana? Berada dari kita. Tuhan itu tidak jauh di awang-awang sana, ada di antara kita. Ada Krishna, ada. Jadi jangan dianggap bahwa dengan Tuhan itu selalu pasti akan aman, jalan mulus, jalan tol, tidak. Bersama Tuhan pun kita banyak mengalami banyak sekali halangan-halangan dan tantangan-tantangan dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Seperti di Matius 8:23 tadi dikatakan. Yesus tidur, sedangkan badai angin ribut sedang bergelora. Sekarang pun sama. Dalam badai COVID-19 ini sedang bergelora di mana-mana, menggacaukan dunia ini, mulai dari barat Amerika sampai Eropa, sampai ke timur, sampai ke Indonesia juga terkena imbasnya. Ada Tuhan? Ada. Tuhan bersama kita? Iya. Jadi jangan heran kalau itu juga akan terjadi. Nah, sebagai orang yang tegar yang diseratakan bahwa kita sebagai winner yang sukses, maka dia harus berani bergumul dengan masalah. Kita lihat, setiap orang yang tegar, yang berhasil, yang sukses, dia tidak dimulai hidupnya dengan pergumulan-pergumulan dengan segala macam krisis yang sering kali dia hadapi. Tidak ada orang yang sukses jalan tol. Dia pasti mengalami begitu banyak pergumulan. Naik, jatuh, bangun, sehingga akhirnya dia siap. Dia mentalnya kuat, dia betul-betul sebagai winner. Nah, kita pun sedang diuji sekarang ini, menghadapi segitu tantangan yang begitu serius. Nah, sehingga bagaimana kalau kita menghadapi krisis? Ini kan sudah terjadi sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah kita harus tetap tegar. Dan kalau ada masalah, jangan terus kita mulai marah atau mulai mencari kambing hitam. Mulai ngomel, mulai kecewa, mulai mencurigai satu dan yang lain. Itu tidak perlu terjadi. Terutama ngomel. Ini yang sering terjadi ya. Selalu kita ngeluh terus ya. Kenapa ini nggak selesai-selesai? Kok begini, kok begitu? Bagaimana mau makan besok? Uangnya masih kurang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tetapi ya nikmati saja. Ini adalah satu kenyataan. Seperti tadi saya katakan, Yesus waktu disalibkan ada dua penjahat yang ikut kan? Yang satu ngomel-ngomel terus, yang satu menikmati penderitaan itu. Mulailah bersahabat dengan situasi ini. Dengan persahabatan inilah maka kita akan lebih menenangkan hidup kita sendiri. Masalah krisis adalah merupakan sarana Tuhan untuk membuat satu mujizat dan untuk menyatakan kekuasaan. Ini harus kita ingat, bahwa setiap kali krisis pasti ada mujizat. Itu ada di Yohanes 2 dan di Keluaran 14, tadi saya katakan. Nah, kalau kita justru ketakutan dalam menghadapi krisis, maka itu akan membuat kita makin terpuruk. Justru ketakutan itu yang harus kita hindarkan. Hindarilah ketakutan-ketakutan agar supaya jangan sampai kita semakin terpuruk. Contohnya adalah Samuel dan Daud. Samuel dalam melihat masalah beda dengan Daud melihat masalah. Samuel melihat Goliat sebagai raksasa yang besar dan menakutkan sekali. Dia punya tentara tapi dia tidak berani melawan Goliat. Sedangkan dia seorang raja yang berani punya tentara banyak. Siapa sih Daud itu sih? Dia hanya seorang penggembala saja. Tetapi pandangannya berbeda. Saul melihat masalah sebagai sesuatu yang besar, sesuatu yang membahayakan dirinya. Tapi Daud melihat tidak demikian. Dia melihat masalah itu satu hal yang dianggap kecil karena apa? Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat dia sedang mengembalakan dombanya, domba itu diserang oleh binatang buas, oleh harimau dan sebagainya. Dia berani melawan. Karena apa? Dia yakin, percaya bahwa dia bersama dengan Tuhan. Pola pandangnya berbeda. Yang satu melihat masalah itu sedemikian besarnya, sedemikian membahayakannya, menakutkan. Tapi seorang lain, si Daud mengatakan bahwa masalah itu bukan masalah besar. Sejauh dia berjalan bersama dengan Tuhan. Si penggembala domba itu mengatakan bahwa untuk melawan Goliat ada penyertaan Tuhan, sehingga waktu domba itu diserang, waktu dia menyerang Goliat, maka dia bisa berhasil melumpuhkan Goliat. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan di dalam hidup Daud. Kalau hidup kita dalam menghadapi masalah ini ikut menyertakan Tuhan, maka kita pun akan lebih tenang dan lebih aman, lebih berani menghadapi situasi dengan lebih tenang lagi.
Nah, kalau kita terlalu fokus pada masalah, maka kita tidak akan pernah mampu untuk melihat dan mendengar suara Tuhan. Ya. Pada saat kita terfokus pada satu permasalahan, maka kita seringkali, bukan seringkali, pasti tidak akan mendengar suara Tuhan dan kita tidak tahu akan potensi sekeliling. Begini. Ada seorang yang mau pergi keluar kota dari Jakarta, dia harus naik pesawat terbang. Pagi-pagi dia berangkat dari rumah. Ini sebelum COVID ya. Pergi ke airport di Soekarno-Hatta sana. Waktu sampai di airport, dia check-in dan ternyata ketemu teman lama. Ya, yang sudah lama sekali nggak ketemu, dia berjumpa. Ternyata bersama-sama dia mau pergi ke satu kota yang berbeda. Karena ketemu orang lama, maka dia bilang, yuk kita sambil nunggu check-in kita, masih ada waktu kurang lebih sekitar 3 jam, ayo kita ngopi-ngopi dulu deh. Nah, karena di airport, kan di tingkat lantai 2 kan ada Starbucks gitu ya. Dia naik ke sana, dia ngopi-ngopi. Karena demikian asiknya dia ngobrol dengan teman lama ini, maka pada saat dipanggil untuk check-in, ruang tunggu, dia tidak dengar. Berulang-ulang dipanggil, dia tetap ngobrol terus. Sampai suatu saat dia mulai tersadar bahwa ini sudah waktunya. Dia buru-buru turun ke lantai 1, menuju ke tempat pemberangkatan, ternyata pesawat sudah berangkat. Apa yang terjadi? Dia marah. Dia mengatakan, kenapa? Kok saya ditinggal? Kenapa tidak diberitahu? Ya. Ini sering terjadi kepada kehidupan kita. Karena kita terlalu asik berbicara tentang masalah hidup kita sendiri, kita lupa Tuhan sedang berbicara. Begitu kita sadar mengenai satu masalah, terus kita mulai ngomel sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan diam saja? Tuhan bilang, loh, aku udah bilang berkali-kali kan, tapi kan kalian tidak mau dengar. Kenapa? Kita terlalu fokus kepada masalah itu sendiri. Kita terlalu fokus dengan persoalan yang sedang kita hadapi sehari-hari. Sehingga kita tidak pernah mendengar suara Tuhan yang berulang-ulang sudah memanggil kita. Ya, lebih real lagi mungkin kita sering kali diundang Tuhan untuk mengatakan, yuk menjelang malam hari tidur berdoa dulu deh. Karena keasikan dengan yang lain kita tidak dengar panggilan itu. Sering kali kita mengalami banyak persoalan-persoalan setelah kita menyadari itu terjadi sehingga akhirnya kita mulai komplain. Nah, melihat masalah yang benar adalah jangan takut. Ya, itu mudah diucapkan, tapi bersama Tuhan kita harus tetap. Masalah kita harus bisa diatasi kalau kita yakin bahwa kita bersama dengan Tuhan. Itu ada di Matius 8:23 tadi ya, bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa mengatasinya, biarpun di dalam perjalanan dengan Tuhan ada masalah-masalah, tetapi pasti bisa diatasi. Mari kita lihat firman Matius 6:33-34 ya. Matius 6:33-34 yang bahwa kita boleh dilihat. Saya akan bacakan saja. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, apa Tuhan katakan? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau masalah yang kita hadapi ini cukup untuk hari itu saja. Tidak perlu harus dipikirkan terlalu jauh, apalagi memikirkan untuk sekian lama. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan bahwa ya, apa terjadi cukuplah untuk hari itu saja. Nah, kita lihat juga di Matius 14, ya. 14, 23, 32. Mari kita lihat. Apa dia bilang? Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia bersendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriaklah karena takut. Ingat,
ketika muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriaklah karena takut. Kalau orang dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa melihat Tuhan. Demikian juga kita. Dalam kondisi kita tertekan oleh situasi COVID-19 ini dengan kondisi perasaan takut, kita tidak bisa melihat kuasa hikmat Allah. Justru kita melihat yang si hantu itu sendiri. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Pada siapa dia mengatakan tenang? Kepada para murid. Karena gelombangnya masih bergolak nih saat ini. Dia bicara dengan muridnya, "Tenanglah. Jangan takut. Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dengan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya niupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dari ayat ini kita bisa mempelajari bahwa yang ditenangkan pertama kali itu bukan badainya sama Tuhan, tapi siapa? Muridnya. Jadi kalau kita menghadapi badai permasalahan, krisis permasalahan, yang tenang itu diri kita dulu. Tuhan bisa nggak menghilangkan COVID ini? Dengan sekali sentil selesai. Tuhan bisa nggak menghilangkan semua penyakit? Bisa. Dia sangat berkuasa. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan bilang, tenanglah. Siapa yang suruh tenang? Kita dulu. Kalau kita tenang, maka badai itu bisa ditenangkan. Tapi kalau kita tidak tenang, badainya ditenangkan, maka terjadi muncul gelombang-gelombang baru. Demikian juga dengan si Petrus tadi. Dia sudah mulai merasa tenang. Dia fokus kepada Tuhan. Begitu kena angin, dia goyah lagi. Tenggelam dia. Demikian juga kita. Pada saat kita disadarkan, mungkin melalui dengan firman atau Tuhan doa, tenang, iya tenang. Kita berdoa, iya berdoa. Mungkin hari ini kita berdoa, kita tenang. Besoknya goyang lagi. Jadilah Petrus. Tenggelam lagi. Kenapa? Karena sifat tenangnya hanya sementara saja. Jangan seperti Petrus. Kalau kita betul-betul tenang, kita fokus pada Tuhan, hari ini kita fokus pada Tuhan, selanjutnya fokus dengan Tuhan, maka akan terjadi mujizat. Tapi kalau fokus pada Tuhan hanya sampai dengan malam hari ini saja, dan besoknya mulai bimbang lagi karena angin saka, akan terjadilah kasus seperti Petrus. Nah, ingat perlu juga bahwa problema masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah merupakan peluang untuk masa depan. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, maka yang paling penting adalah keputusan kita mau kemana. Kalau sekedar mendengar firman Tuhan, membaca dan mengerti, tapi keputusannya berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Contohnya siapa? Yunus. Yunus jelas kan perintahnya, Tuhan mengatakan suruh kemana? Suruh ke Niniwe. Jelas suara itu, dan Yunus tahu. Tetapi prakteknya dia pergi ke Tarsis. Kena masalah. Kita pun sering begitu. Baca firman Tuhan, kita tahu Tuhan mau ngomong apa. Tapi kelakuannya adalah tetap mengutamakan kehendak kita sendiri. Apa yang terjadi? Masalah yang kita hadapi. Jadi yang paling penting di sini adalah setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mulai taat dengan firman Tuhan, yang paling penting adalah keputusan kita harus benar. Yaitu keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, keputusan yang benar bisa terjadi kalau adanya bimbingan Roh Kudus. Bukan atas dasar pengalaman-pengalaman masa lalu. Ini biasanya orang mengatakan begini, berdasarkan pengalaman saya masa lalu, harus berbuat seperti ini. Oh, bukan. Situasi sekarang yang sedemikian cepat berubah ini. Pengalaman masa lalu kita sudah jauh ketinggalan. Apalagi angkatan-angkatan baby boomer. Sudah jauh ketinggalan dengan angkatan milenial sekarang.
Nah, bagaimana keputusan yang paling benar? Hanya dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa bimbingan Roh Kudus, kita tiap kali kita akan salah melangkah dalam mengambil keputusan. Nah, di dalam situasi yang sedemikian sulitnya, dalam situasi krisis yang sedemikian kepanjangan, kita akan dipaksakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat setiap harinya, agar supaya kita tidak terjerumus makin dalam. Itu hanya bisa didapatkan dari kuasa Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, kalau kita menghadapi masalah, menghadapi situasi yang sedemikian menekan kehidupan kita, maka jangan lupa bahwa kita harus selalu penuh dengan sukacita. Ya. Tidak dengan muka yang muka pulang dari pemakaman, tapi dengan penuh sukacita. Kita lihat contohnya adalah di Kisah 16, 25-28. Saya nggak bacakan itu, saya cuma ceritakan saja. Itu tentang Paulus dan Silas. Ya. Itu cerita tentang Paulus dan Silas yang masuk penjara. Ya. Pada saat Paulus dan Silas dibawa ke penjara, apa yang dilakukan? Mereka tidak saling menyalahkan, tetapi mereka justru menyanyikan dengan pujian-pujian. Betul ya? Mereka selalu memuji Tuhan, tapi pada saat dia memuji Tuhan dan berdoa, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi dan akhirnya semua bisa terlepaskan. Ini juga dialami oleh, mungkin sudah Anda sendiri yang suka mendengar, ada satu kesaksian dari seorang motivator yang terkenal, dia mengatakan waktu dia masuk kena COVID-19, dia masuk rumah sakit, apa yang dikatakan? Dia bernyanyi terus. Dengan sukacita sampai perawatnya, dokternya diajak bernyanyi-nyanyi. Artinya apa? Dengan hati yang penuh sukacita, maka permasalahan yang sedang Anda hadapi itu bisa diatasi. Alkitab sudah menjelaskan tentang cerita Paulus dan Silas. Dengan penuh sukacita, dia berdoa dan muji Tuhan, maka dia bisa terbuka penjara itu. Ini pun juga pernah diberikan kesaksian oleh salah satu motivator yang cukup terkenal di Jakarta, ya, di Indonesia ini. Waktu dia kena COVID, dia mengatakan, saya selalu bernyanyi, saya mengajak perawat dan dokter bernyanyi terus. Dan akhirnya dia tepat berpulih kembali. Oleh maka karena itu, untuk bertahan di dalam krisis keuangan, pertama adalah lihatlah masalahnya dengan konteks yang benar. Ya. Jangan kemudian kita merasa takut dan juga mengenai masalah dan buru-buru bereaksi dan malah sering marah-marah dan mengeluh. Jadi kalau kita menghadapi krisis keuangan pada masa pandemi ini, jangan terlalu khawatir, penuh ketakutan, sehingga malah kita terburu-buru mengambil keputusan atau malahan mengeluh dan menyalahkan orang-orang lain. Itu yang perlu dihindari. Yang kedua, dengar suara Tuhan. Melalui apa? Melalui firman. Setelah engkau mengenal suara Tuhan melalui firman dan mengerti firman Tuhan, jalankanlah sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendakku. Ingat cerita Yunus. Disuruh ke Niniwe, dia baginya ke Tarsis. Ya, kenapa? Dia kepengen ke sana. Dia nggak mau pergi ke Niniwe. Nah, kita sering begitu. Kita sudah bilang tanya sama Tuhan, bicara firman-Nya, tapi sudah punya agenda di otak kita sendiri. Tidak akan terjadi. Ya kan? Yang ketiga, selalu bersyukur dan memuji Tuhan melalui pujian dan penyembahan, karena pujian punya kuasa dan dengan pujian akan dapat membuat hatimu lembut, taat, dan sabar menanti pada jawaban Tuhan. Pada saat kita memuji, maka hati kita akan dilembutkan, dan disitulah Tuhan bisa berbicara dengan lebih jelas apa yang sebenarnya dia mau. Jangan lupa bahwa kita selalu harus berdoa dan membaca firman Tuhan, sehingga di semua, dan Anda perlu tahu, ya, kalau kita perhatikan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kita baca dengan teliti, sebetulnya setiap permasalahan hidup kita itu ada jawabannya di firman Tuhan. Semua ada jawabannya. Cuma kadang-kadang kita tidak teliti membaca sehingga tidak tahu. Satu contoh saja misalnya, orang berbisnis gagal. Ada nggak jawabannya di situ? Saya bilang ada. Orang bilang nggak ada. Mana ceritanya tentang itu? Ada sebetulnya. Baca di Galatia 5 tentang buah-buah roh. Salah satunya ya. Kalau itu dilakukan, maka itu akan merubah karakter pelayanan kita kepada konsumen kita. Nah, jangan lupa bahwa semua kalau itu sudah dilakukan, untuk bisa bertahan dan survive, maka kita perlu bekerja keras dengan baik agar supaya kita tidak mengalami kegagalan. Saya kira itu, Pak. Chris, mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak salah ada pertanyaan ya, Pak ya?
Ya, makasih Om Yuswanto. Ya, tadi saya mencatat ada beberapa hal yang kita pelajari di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah problem keuangan yang kita hadapi. Pertama, jangan takut, jangan kemudian mengeluh dan marah-marah gitu ya Om ya. Itu hal pertama. Kenapa? Kalau kita tenang maka badai itu juga bisa tenang. Jadi yang Tuhan tenangkan adalah diri kita dulu ya. Itu hal pertama. Tenang kita bisa mendengar suara Tuhan. Iya. Kedua, setelah kita tenang, kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, dan melangkah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, bukan dengan hikmat manusia. Gitu ya Om ya? Ya, betul. Iya, oke. Terima kasih untuk sharingnya, dan saya mau, kalau ada yang mau bertanya, silakan di chat ke saya langsung, ke moderator, kirim chatnya. Ini sudah ada, ya di sini sudah ada pertanyaan. Ini di Matius 8 ayat 24. Katakan di dalam perahu itu, di mana murid-murid sangat panik dengan badai yang terjadi, Yesus bisa tertidur pulas. Nah, ini rahasianya apa nih Om? Ya, karena setiap kejadian apapun di dunia ini adalah atas pengetahuan Tuhan itu sendiri. Badai ini pun terjadi, bukan Tuhan tidak tahu dan tidak izinkan. Kalau kita bicara ada krisis ekonomi di mana terjadi resesi di sana sini, bukan Tuhan tidak tahu dan tidak izinkan. Itu atas izin dan setahu Tuhan. Tuhan ada masuk. Kenapa didiamkan saja? Tadi saya katakan kan, kalau Tuhan ini seandainya mau mengatakan, corona, pergi, langsung hilang. Tapi Tuhan izinkan corona. Nah demikian juga waktu badai itu terjadi. Waktu badai terjadi, memang Tuhan izinkan. Jadi tidur saja. Dia akan pengen lihat sejauh mana iman daripada murid-muridnya. Percaya nggak bahwa dia ada Tuhan dan aku pasti akan selamat? Ini yang sering menjadi kita pertanyaan. Kita percaya pada Tuhan. Kita selalu mengatakan Tuhan ada dalam hati saya. Tuhan ada dalam diri saya. Betul, dia yakin. Tapi begitu ada gelombang, kita takut. Harusnya Tuhan mengatakan, loh aku sudah ada dalam dirimu, kenapa kamu takut? Ya, kira-kira itu Pak. Jangan merasa khawatir, karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa gelombang itu ada karena seizin aku dan sepengetahuan aku. Karena itu pun gelombang itu terjadi sebetulnya ada tidak melebihi daripada kemampuan kita. Pencobaan ini terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan sudah ukur. Ya, kalau Tuhan tidak ukur, habislah kita. Dia sudah ukur. Hanya sebatas itulah kira-kira. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih Pak Yuswanto. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan di chat. Ya, tadi ada satu catatan juga yang saya catat terkait. Jadi kalau ada persoalan bulan, masalah, ada krisis, mujizat balik ya. Yang Tuhan masalah biasanya mujizat yang tersedia bagi kita lebih besar. Semakin besar peperangannya, jarahannya makin besar, gitu ya Om ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana menghadapi kongsi dengan orang-orang yang beda iman? Diminta untuk ikut cara dia, cara dunia yang berbeda dengan iman kita. Apa yang harus dilakukan dengan masalah seperti ini? Ya, kalau kita dalam satu berbisnis, tentunya ini sedikit berbicara ke arah bisnis ya, Pak Kris ya. Ini karena pertanyaannya. Kalau kita berbisnis dengan orang yang maaflah katakanlah mungkin belum tahu dalam rohaninya, tentunya kita akan menghadapi situasi yang sedikit berbeda. Ya. Tetapi yang paling penting bahwa kita harus melaksanakan apa yang menjadi keputusan kita. Tapi yang pertama, saya ingin katakan bahwa
Kalau kita ingin sukses dalam beradalah keuangan, dalam usaha bisnis kita, maka pertama kali adalah kita bicara lebih ke dunia sedikit ya. Pelajarilah kondisi keuangan Anda sendiri itu bagaimana. Itu pertama kali. Kita lihat. Di dalam kegagalan bisnis dalam bisnis krisis keuangan ini ada 3 model. Ada satu orang yang memang rendah ya, kondisinya, artinya agak low, sosial needs-nya agak low, rendah, atau yang ada yang mid, ekonominya, ada yang high. Kalau perusahaan-perusahaan yang pada high ekonomi, skill-nya tinggi, dia menggunakan kesempatan ini sebagai satu investasi. Mumpung harganya lebih murah, dia bisa beli. Tapi kalau yang untuk mid, kondisinya dalam menengah, dia hanya bisa untuk mengembangkan kebutuhan yang saat itu saja, jangka pendek. Tetapi untuk yang low, dia hanya untuk kebutuhan makan saja. Nah, ini kita lihat. Kalau kita berkongsi pada seorang lain, kita lihat pada posisi mana perusahaan itu berada. Kalau posisi perusahaan itu pada posisi yang low, sudah jangan bicara yang lain. Ya, apapun yang kau katakan, apapun yang kita lakukan, hanya tadi saya katakan, sudah bisa untuk hidup dan untuk kesehatan sudah cukup. Tetapi kalau itu perusahaan yang high skill ekonominya, bisa ditawarkan untuk mulai memikirkan bagaimana rencana investasi lebih baik. Mungkin dalam ini agak sulit kita sebagai orang rohani berbicara dengan orang yang non rohani, ya pasti akan mengalami banyak kendala. Tapi dia akan dibuka dengan cara seperti tadi. Nah, untuk bisa menemukan konsep ini tadi, maka satu cara yang kita lakukan adalah apa? Yaitu kita minta hikmat daripada Tuhan sendiri. Tuhan, apa yang harus saya lakukan bersama dengan partnerku ini? Tapi yang jelas kita tidak bisa merubah karakter dia atau mengkhotbahi dia. Kalau situasi seperti ini tidak akan memungkinkan. Tetapi kita bisa minta hikmat Tuhan untuk mengatakan apa yang harus kita perbuat dari sudut konsep bisnis murni. Tuhan akan jawab. Ini loh langkah-langkah yang kau berikan. Ini mungkin akan menolak. Tetapi kalau kita pada skala skill low, ekonominya rendah, hanya cukup untuk makan. Nomor 1 selamatkan adalah apa? Yaitu kepentingan makan kita sendiri. Dan kedua kesehatan. Itu yang harus dijaga. Maka kita penting sekali pada saat itu sekarang ini adalah kita membutuhkan uang cash. Ini penting. Jangan menanamkan pada investasi tertentu untuk jangka panjang. Kecuali kalau Anda pada high sosioekonominya tinggi. Boleh menggunakan investasi itu. Tapi kalau tidak, lebih baik gunakan uang itu untuk kepentingan pokok. Nah, demikian juga di dalam orang-orang yang pada sosio level medium ataupun yang low ekonominya rendah. Apa sih yang saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Oke, firman saya jelas, saya tahu semuanya, tapi apa real yang saya lakukan? Pertama adalah kita harus mulai memikirkan untuk kesehatan dan makanan. Itu paling penting. Kalau kita mau bergerak bisnis sendiri, dalam gerak apa? Itu dalam bentuk makan. Karena makanan di minimal adalah satu kebutuhan pokok yang tidak pernah terkena resesi. Akan terus berkembang. Yang kedua adalah harus mulai berhemat. Artinya berhemat apa? Yaitu membelanjakan uang kita hanya untuk hal-hal yang memang kebutuhan kita. Bukan keinginan. Kita sering terjebak kepada keinginan. Ingat, Tuhan bilang bahwa apa? Aku akan memberikan kebutuhan kau yang kebutuhan apa? Tuhan akan penuhi itu. Bukan keinginanmu, tapi kebutuhanmu. Tuhan penuhi. Nah, kalau keinginan, ini siapa sebetulnya yang melakukan? Bukan Tuhan. Inilah jebakan-jebakan Batman-nya si roh jahat. Anda dipancing oleh keinginan-keinginan, kemudian lama-lama terjerumuslah masuk ke dalam jurang dosa. Karena si jahat lalu menawarkan keinginan yang begitu indah dan menarik, tapi sifatnya adalah sementara yang membawa Anda masuk kepada penderitaan lebih jauh. Tuhan tidak begitu. Tuhan akan memenuhi kita dengan kebutuhan. Maka dalam situasi ekonomi kita yang rendah, keuangan kita yang sulit seperti ini, nomor 1 adalah saving, gunakan untuk kebutuhan kita mulai kita listing. Kebutuhan pokoknya itu apa? Yang keinginan lupakan dulu untuk sementara. Ketiga, berhemat. Ya, kalau sekali hemat. Makanya kalau mau makan ya makanlah yang hemat. Kalau dulu makannya di restoran-restoran besar dengan menu yang begitu super mewah, sekarang mungkin cukuplah dengan yang sederhana tapi yang hemat. Karena apa? Yang penting bergizi dan cukup untuk kesehatan kita. Ini harus kita mulai rubah untuk pengendalian kondisi keuangan. Nah, yang paling penting juga bahwa kalau kita akan berbisnis pada saat sekarang,
Carilah bisnis-bisnis yang menghasilkan cash flow yang bagus. Jangan berbisnis yang tidak ada cash flow-nya adalah untuk investasi jangka panjang. Akan sulit. Saran saya begitu. Ya. Masuklah kepada bisnis yang punya cash flow yang lebih baik, yang punya nilai putaran uang itu bisa kembali dengan lebih cepat. Dan yang ketiga, kalau kita memang pada saat yang lalu sudah terjebak dengan hutang, maka pada saat kesempatan ini kita harus coba untuk segera selesaikan dengan restrukturisasi hutang, atau kita segera menyelesaikannya dengan lebih cepat. Kenapa? Kalau pada posisi krisis seperti sekarang ada beban hutang yang membebani kehidupan kita, maka tekanan kita akan semakin berat. Stresnya semakin berat. Semakin stresnya berat, kekhawatiran makin tinggi, ketakutan semakin berkembang pesat, suara Tuhan makin hilang. Suara Tuhan makin hilang, kita akan terjebak masuk ke dalam dunia gelap. Hingga kemarin beberapa hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, Jakarta pernah terjadi peristiwa di mana seorang eksekutif bunuh diri karena masalah situasi seperti ini. Kenapa? Dia masuk dalam dunia yang sangat gelap, tidak bisa menyelesaikan beban persoalan. Ini harus hati-hati. Maka dari itu jangan sampai hutang ini menjadi beban, membuat kita stres makin. Saya kira itu gambarannya, Pak. Ya, baik. Ini ada 2 pertanyaan lagi, mungkin kita tutup setelah 2 pertanyaan ini. Ini tadi ada pertanyaan, tapi sepertinya tadi sudah terjawab. Ya. Ini ada pertanyaan, menurut Bapak tidak boleh takut, gitu ya. Nah, kalau nggak ada takutnya juga bahaya juga kalau nggak ada takutnya. Nah, sebetulnya rasa takut yang benar itu yang segimana sih gitu? Ya, artinya gini, rasa khawatir pasti ada, ya, tapi tidak terjebak terlalu dalam, kekhawatiran berkepanjangan. Setiap kali ada masalah, pasti kita ada rasa kekhawatiran. Tetapi jangan takut itu menjadi mengaruhi kita sehari-hari sehingga kita tidak bisa berbuat apa, hanya ketakutan saja. Tuhan mengatakan bahwa iman dan harapan dan kasih itu penting. Saya pun dari dunia bisnis sudah mengalami krisis sejak sebelum bulan Maret. Saya krisis pertama kali di perusahaan saya adalah terjadi pada bulan September 2019. Waktu itu di mana di China, karena bisnis kami banyak ngambil barang-barang dari China, ya. Itu di sana sudah terjadi. Tapi tidak terasa. Saya yang menanyakan kenapa barang-barang nggak datang. Oh ya, ini masalahnya ada telat dan sebagainya. Cuma sampai situ. Sudah kan sudah mengalami krisis. Kenapa? Begitu barang suplai terlambat, kita akan sulit menghadapi melayani pelanggan. Lama-lama mulai muncul. Ternyata, oh ada peristiwa di sana itu di Wuhan. Bayangkan, September sudah terjadi. Puncaknya itu malah pada bulan-bulan November. Kayak betul-betul mengalami krisis yang begitu dalam. Misalkan. Bisnis kami drop hampir kurang lebih sekitar 70%, tinggal 30% dari yang resource%. Waktu kami tanya dengan pihak supplier di sana, apa yang terjadi jawab mereka? Ya, bahan bakunya nggak ada, tetap ditutup-tutupi. Tapi pada akhirnya terbuka juga. Ternyata di sana sedang ada COVID. Ya sudah. Apa yang terjadi? Kebetulan ya kebetulan satu tim di perusahaan kami adalah mayoritas adalah orang di Tuhan doa, sehingga kami mulai berpikir ke arah sana. Khawatir. Ini kira-kira tahun depan bertahan nggak ya? Tapi di dalam kekhawatiran itu kami berusaha untuk selalu tetap berdoa dan dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Dari China juga masuk email ke kami menawarkan tentang produk rapid test. Karena di sana sudah dicoba, karena di sana sudah ada kejadian itu, dicoba ulang dan dikirim kemari. Ya, pada situasi yang sedemikian tegang, demikian sulit, tapi kami tetap yakin, kita tetap percaya. Pasti Tuhan akan bantu. Ternyata pada waktunya Tuhan kirimkan. Pertanyaan berikutnya adalah, waktu saya menanyakan ini adalah yang bertanya, lah pada saat perusahaan Anda goyang begitu, bagaimana ngadepin karyawan? Pertanyaan saya sederhana saja, teman-teman yang berpikir. Pada saat sebelum COVID terjadi, kita pasti punya sesuatu
punya cukup simpanan kan, pasti punya dana. Nah, itulah dana yang kita pakai. Memang harus dikeluarkan, mau tidak mau. Tetapi itu yang kita gunakan untuk menolong karyawan-karyawan agar tidak sampai mereka mengalami kesulitan. Nah, dengan tahapan pola berpikir sedemikian inilah maka kita bisa survive keluar untuk mengatasi masalah. Ya. Jadi tadi Pak Kris saya katakan bahwa untuk rasa ketakutan itu selalu ada, kekhawatiran itu ada, tapi tidak terlalu dalam, tidak menjadi kekhawatiran berlebih-lebihan. Bukan tidak ada sama sekali, tidak menjadi sangat dominan. Ya. Nah, kekhawatiran ini selalu akan disiapkan dengan apa? Kalau kita punya planning yang baik, pasti kita akan punya rencana-rencana yang matang, dan kemudian Tuhan akan berbicara dan Tuhan akan tahu kapan dia harus berikan yang terbaik buat kita. Saya kira itu. Oke, baik, ini satu pertanyaan terakhir. Tuhan memang menolong tepat pada waktunya. Cuma kadang-kadang tepat pada waktunya itu super mepet. Jadi mepet banget gitu. Udah detik-detik terakhir baru dah pertolongan itu datang. Betul. Nah, itu kan kita ngeri-ngeri serem juga gitu ya. Betul. Deg-degan ya, deg-degan. Nah, ya. Gimana menyikapi ini? Gimana menyikapi ini? Pak Kris, apa yang Yo katakan itu terjadi pada saat saya bulan-bulan sekitar Desember. Kawan-kawan kami satu kami berpartner ya. Ini kayaknya kita harus segera siap-siap untuk mulai angkat koper. Saya waktu itu bilang begini dengan kawan saya. Kita jangan terlalu khawatir. Bisnis ini bukan milik kita. Perusahaan ini bukan milik saya. Loh, kita kan semua stakeholder. Pemegang saham. Bukan. Perusahaan ini adalah milik Tuhan. Kita ini hanya pekerja saja yang dikasih embel-embel stakeholder. Dikasih pangkat owner. Bukan. Kalau Tuhan mau berkembang, berkembang. Kalau Tuhan bilang tutup, tutup. Tugas kita cuma menjalankan perintah Tuhan. Semua ini kan milik Tuhan. Teman saya waktu itu mengatakan, masa iya? Coba renung. Perusahaan ini bisa berkembang sukses itu bukan karena hebatnya direktur kita. Tuhan memang menginginkan kita berkembang. Kalau Tuhan tidak menginginkan kita berkembang, apapun kau punya ahli bagaimanapun juga tidak akan tumbuh. Saya pernah alami situasi ini dengan bisnis teman saya di luar kelompok ini. Mereka dipimpin oleh banyak para profesional dari luar negeri yang begitu hebat-hebatnya. Tapi bisnisnya nggak tumbuh. Apa yang terjadi? Mereka berkelahi satu dengan yang lain. Lulusan luar negeri semua. Lulusan dari Amerika. Pintar-pintar. Tapi karena saking pintarnya mereka berkelahi semua. Bagaimana suatu organisasi akan bisa tumbuh kalau manajernya saling berkelahi satu dengan yang lain? Modal boleh besar. Tapi kalau berkelahi terus, tidak tumbuh. Nah, siapa yang bisa mempersatukan ini? Apakah kita punya kemampuan sedemikian hebat ini menyatukan orang lain? Tidak. Disitulah penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita dan Dia memberikan hikmat yang baik pada perusahaan kita, tumbuh. Oleh karena itu, maka jangan kita menganggap bahwa kalau ini bisnis Anda sedang susah, Anda berpikir setengah mati untuk bagaimana tumbuh. Serahkan pada Tuhan. Kita tetap berusaha, iya. Nggak boleh kemudian santai-santai diam, tidak. Kita tetap berusaha keras, iya. Tapi jangan lupa bahwa tetap minta petunjuk Tuhan untuk langkah-langkah. Gitu Pak Kris, kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Yuswanto. Jadi serahkan sama Tuhan, karena Tuhan tahu jalan keluarnya. Ya, walaupun waktunya mepet, tapi percaya bahwa Tuhan itu setia. Ya, begitu. Baik, terima kasih Pak Yuswanto. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Iya, saya kembalikan ke Ijo. Silakan Ijo. Terima kasih Pak Yuswanto atas pengalaman-pengalaman kehidupan tentang bisnisnya dan juga pengajarannya, firman-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, kami atas nama Persekutuan Doa Katedral mengucap terima kasih Om buat pelayanannya di tempat ini. Nah, teman-teman yang terkasih, kita mau lihat beberapa pengumuman untuk minggu depan. Sebelum kita pengumuman, saya mau nyapa dulu yang baru pertama kali hadir untuk Bapak Timotius Haryanto Sutiadi. Selamat datang. Terus Ibu Rita juga, selamat datang ya. Ibu Ketin Liao,
dari Sabah, Malaysia. Terima kasih sudah hadir. Tuhan memberkati juga. Ibu Iren Angela juga baru pertama kali. Terima kasih. Ibu Penny juga, dan Ibu Ratnawati dari Tegal ya, kalau saya tahu ya ini dari Tegal. Terima kasih. Tuhan memberkati teman-teman semua, saudara semuanya. Nah, teman-teman ditunggu ya buat minggu depannya, karena minggu depan ada acara yang bagus lagi. Nah, silakan Ko Inggang untuk melihat pengumumannya. Ya, kalau teman-teman mau ngasih rekening, mau ngasih rekening salah, mau kasih donasi buat kita, buat pelayanan kita di PD Katedral, silakan donasi saudara bisa dimasukkan ke rekening BCA 4530137819 atas nama Ibu Limeling. Ya. Atau ada ininya BCA BCA-nya apa yang QR-nya ya, QR code-nya. Ada lagi Ko Inggang pengumumannya. Nah, ini ada keluarga kudus. Ada Selasa depan tanggal 1 Desember. Berbicaranya juga dari Jakarta juga. Ini suami istri ya. Bapak Yopi dan Ibu Ivon Taroreh. Bukan Yopi yang di sini dan bukan Ivon yang di sini. Tapi Yopi dan Ivon Taroreh yang ada di Jakarta. Jadi boleh hadir teman-teman semuanya. Ini menarik sekali karena mereka sama-sama berkeluarga itu benar-benar full time untuk boleh melayani Tuhan. Ya. Ada lagi. Nah, kami ajak juga untuk datang ke doa syafaat di hari Senin, tiap hari Senin jam 6:30. Ya, kita mau menjadi tiang-tiang doa untuk persekutuan kita, untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, dan untuk gereja kita. Ada lagi?